Waktu kecil rumahku segede ini Bun. Ini rumah ya, bukan kamar. Segini rumah ya? Mamaku tuh dari jualan roti, keliling pasar, jahit di pabrik, jadi tukang cuci, semua di jalan. Ummi ya lahnan asyakahu wa nashidan dauman anshuduhu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan yang kalau misalnya bulan Ramadan pasti sering banget kita lihat wajahnya ada di layar kaca. Ada Mbak Sulis. Halo Bunda. Apa kabarnya? Sehat. Tadi udah curiga aja ini Bunda mau edisi puasa ya. Emang kalau misalnya podcast sama Mbak Sulis harus selalu edisi puasa? Ya enggak sih, kan karena mendekati. Jadi mendekati ya. Kirain biasanya kan persiapan atau apa gitu. Tapi sekarang kalau nggak karena puasa Bunda. Enggak dong, kan kangen dong. Orang pasti banyak. Kan Mbak Sulis sih pasti udah berapa tahun berkarir? Aku dari pokoknya manggilnya Mbak aja nggak apa-apa. Sulis, manggilnya Sulis aja. Janganlah Bunda, kan di atas aku Bun. Oke udah, nggak apa-apa nama aja ya. Oke, udah berapa tahun ada di dunia entertain? Aku tuh mulai tahun 99 ya. 99 Anggaplah ya? 2000 deh, jadi 25 tahun. Dari umur berapa Dari berarti? umur 9 tahun. Masya Allah. Boleh cerita gak sih awal mulanya bisa terjun ke dunia entertain dari umur 9 tahun sampai sekarang tuh awalnya apa yang mengawali tuh apa? Awalnya tuh nggak pernah bermimpi untuk bisa jadi seorang penyanyi atau jadi orang sukses tuh nggak pernah bisa, atau lebih tepatnya nggak berani. Kenapa? Nggak berani bermimpi untuk jadi orang yang sukses, orang yang dipandang gitu, nggak pernah. Karena dulu kondisi keluarga aku kan bisa dibilang ya di bawah garis miskin lah Bun. Saat itu ya? Saat itu di dari Solo ya? Di Solo. Nah sama lah kayak anak-anak, kebanyakan anak-anak Indonesia yang kalau paginya sekolah, sorenya ngaji gitu. Nah aku dan teman-temanku di Solo kayak gitu. Pagi sekolah, sorenya ngaji di Yayasan Al-Ihya. Nah yayasan itu yang mendirikan itu keluarganya Kak Hadat dan teman-temannya. Kak Hadat tahu. Iya tahu. Ya biasa belajar Al-Quran, baca Iqra, Fikih gitu-gitu. Satu hari diajarin sholawatan Bun. Nggak tahu lah sholawatan itu apa. Masih kecil tuh ya? Masih kecil, masih kelas 3 SD, umur 9 tahun. Kok tiba-tiba diajarin nyanyi, diajarin sholawatan. Dari itu ada ratusan anak. Tiba-tiba kita dikasih tahu waktu itu yang ngajar ada 2 orang. Namanya Kak Anis dan Kak Ali. Nah, dikasih tahu nanti yang suaranya bagus mau diajak nyanyi sama orang dari Jakarta. Gitu doang dikasih taunya. Dari ngaji anak, itu ya? Dari ngaji. Dari ratusan anak itu kepilih beberapa puluh anak. Aku salah satunya. Untuk jadi backing vokal dulu. Awalnya ya? Awalnya dikasih tahu. Nah pas sudah jadi backing vokal, dari puluhan anak itu dites lagi. Dikerucutin jadi 3 orang. Akulah salah satunya. Dari puluhan ya? Dari ratusan. Dari ratusan puluhan ke 3. Terus Kak Hadat datang dari Jakarta ke Solo, ke tempat aku ngaji itu. Langsung aku yang ditunjuk waktu itu. Yang ini aja nih, ini namanya siapa? Pernah gak nanya, kenapa sih saat itu dari sekian anak aku yang dipilih gitu? Pernah. Belum dites nyanyi kan? Belum. Baru ketemu langsung ketemu. Pas 3-3-nya duduk itu, Kak Hadat langsung disuruh pilih yang mana. Harusnya kan ngetes dulu. Setelah milih baru dites. Jadi dipilih dulu, terus dites. Makasih ya Mbak. Setelah pilih dites, terus? Setelah milih, terus dites. Dan ternyata Kak Hadat suaranya merasa aku paling pas pada saat Masih ingat gak pertama kali disuruh nyanyi langsung ya? Itu lagu apa? Pas saat itu ya, pas lagi ketemu pertama kali. Waktu itu judul sholawatnya itu Ya Allah Ya Azim. Masih ingat ya? Ingat banget. Kayak gimana sih, boleh gak aku denger? Nangis Bun nanti. Dikit aja. Lalu sholawatnya kayak gini. Ya Allah Ya Azim, Antal Azim, Qad hammana Amrun Azim.
bagus banget. Waktu itu kan soalnya masih suara anak-anak. Ya kan aku tahu, aku dulu suka ngeliat juga. Jadi pertama kali langsung dipilih gitu ya, langsung dipilih terus dibilang langsung rekaman gitu. Nah enggak, Kadet ngetes aku. Itu umur 9 tahun masih umur ya? Umur 9 tahun Kadet mau ngetes anak ini gimana, bisa nggak, pinter nggak, gitu. Jadi aku ditantang sama Kadet dalam waktu 3 hari aku harus hafal 10 lagu. Karena hari keempat Kadet bilang kita akan rekaman di Jogja. Jadi cuma dikasih 3 hari untuk hafal 10 lagu. Kadet sengaja pengen ngetes ya. Dan ternyata aku hafal semua hari itu Bu. Nah di hari keempat langsung rekaman ke Jogja. Itu single pertama ya kan? Waktu itu. Single pertama berarti di umur 9 tahun? 9 tahun. 25 tahun yang lalu? 25 tahun yang lalu. Kalau dijumlahin udah berapa Mbak singlenya sampai hari ini? Cinta Rasul tuh punya album udah belasan. Mungkin kok ada hampir 20 kali ya. Masya Allah ya. Terus tapi belakangan ini masih ada bikin single atau album atau lagi vakum apa gimana? Lagi rencana pengen bikin mini album. Tapi kalau album maksudnya album yang 10 lagu gitu kayaknya belum. Pengen bikin mini album dulu. Berarti sekarang nih kok kondisinya lagi vakum kan? Lagi nggak? Ambil off air aja doang. Off air religi gitu ya. Konser masih ada. Terakhir nyanyi kapan? Terakhir nyanyi barusan. Kayak terakhir nyanyi yang acara besar gitu kapan? Acara besar kemarin kapan ya? Bulan lalu kalau ya? Acara-acara harlah terus kampanye kan ngambil seminggu nggak pulang. Iya, bener. Di luar kota. Tapi Mbak aku mau nanya kan dulu kan maaf ya Sulis yang dikenal anak kecil dulu gitu tuh sekarang kan udah berubah, udah beranak-anak, udah begini, udah gini. Orang masih ada nggak sih yang kayak menganggap kamu tuh kayak kecil terus? Gitu kayak masih selalu kemana-mana kalau ketemu, bukannya waktu itu masih kecil, kayak masih kecilnya baru kemarin deh. Emang iya udah punya anak, emang iya udah nikah. Karena nggak terlalu banyak ngumbar kehidupan pribadi di sosmed. Dan ternyata udah menikah ya, udah punya anak juga, cowok cewek. Tapi maaf ya aku kalau boleh tanya nih, pernikahan kedua, bener ya? Bener. Yang pertama bad luck aja. Waduh, ya, maksudnya memang gak jodoh ya. Itu nikah berapa lama? 4 tahunan kali ya. Punya anak? Iya. Oh jadi anak 2 ini dari suami gue dari Maluku. Yang pertama? Enggak, yang anak pertama. Dari yang pertama. Ya. Anak kedua dari yang sekarang. Yang sekarang orang mana? Maluku. Malukunya? Maluku Tenggara, Pulau K. Wow, serius? Pulau paling indah banget. Walaupun belum pernah ngeliat doang dari sosial. Seminggu tuh nggak bakal cukup. Turunnya di mana? Ke Ambon dulu. Biasanya transitnya ke Makassar, dari Makassar ke Ambon, dari Ambon baru kita ke Tual. Jauh ya. Ke Langgur. Itu daerah suami. Jauh banget sih. Ketemu di mana? Di Jakarta. Tapi kerjanya udah di Jakarta. Udah berapa tahun pernikahan? Ini anakku umur 2 tahun nih yang cewek, jadi mungkin 3 tahun ya. Oh lumayan juga baru, masih pengantin baru ya hitungannya. Nggak juga lah Bu. Apa yang membuat jatuh cinta sama pasangan yang sekarang? Kita kalau perempuan itu belajar dari yang udah-udah ya, belajar dari pengalaman. Iya. Yang aku lihat tuh laki-laki tuh yang penting satu sih, tanggung jawabnya. Iya. Tanggung jawabnya tuh sampai di mana? Apakah tanggung jawab itu cuma sekedar uang atau materi? Apa melampaui itu? Kalau uang sama-sama bisa cari, saya juga bisa cari. Tapi kalau kebahagiaan, perlindungan, keberadaan, itu kan nggak bisa dibeli, Bu. Nggak bisa diganti dengan uang. Betul. Dan Mbak Sulis ngerasa sekarang udah yang ini memenuhi kriteria yang diinginkan. Alhamdulillah. Tapi mau nanya ya, kalau orang pernah gagal dalam suatu pernikahan gitu, apa yang membuat kayak Mbak Sulis ngerasa bahwa aku nggak trauma gitu, aku mau mencoba untuk bisa move on dan punya keluarga lagi gitu? Apa yang mendorong itu? Kalau aku selalu berpatokannya
bahwa Allah itu nggak mungkin memberi jalan yang salah. Selalu ada hal yang lebih baik di depan, hari-hari ke depan itu ada hari yang lebih baik dari hari ini. Dengan catatan kita sendiri juga ingin, juga berusaha memperbaiki diri untuk kehidupan yang lebih baik. Makanya aku nggak pernah kecil hati. Kegagalan apapun yang aku alami, aku nggak kecil hati. Karena aku meyakini bahwa kalau aku menjadikan diri aku lebih baik, maka aku akan mendapatkan yang lebih baik. Jadi nggak trauma, nggak patah semangat ya? Nggak tetap patah. berusaha. Justru itu memicu aku untuk, ini pelajaran buat aku. Agar ke depannya aku nggak mengulangi kesalahan yang sama. Di mana? Kesalahan itu ada di mana aja. Apa aku harus begini, aku harus begitu. Intinya aku nggak mau menyalahkan siapapun. Aku melihat balik ke diri aku sendiri. Ini Ali, aku anak waktu itu yang aku pikirin cuman Ali aja. Jadi Ali berhak mendapatkan kehidupan yang indah, yang baik di hari depan, dan aku ibu sebagai kuncinya. Kalau aku patah semangat, kalau aku putus asa, kalau aku sedih, kalau aku depresi, kalau aku kecewa, maka anakku nggak akan bisa tumbuh kembang dengan baik. Kuncinya ada di aku. Kalau aku bahagia, kalau aku baik sebagai ibu merawat dia, insya Allah anakku juga akan tumbuh kembang dengan baik. Dan alhamdulillah Ali nggak kekurangan suatu apapun. Bahkan dedinya memberikan lebih dari yang dia butuhkan hari ini, Bun. Masya Allah. Nggak pernah bergantung sama siapapun, nggak pernah mengadu sama siapapun, nggak pernah. Karena abang itu, suami aku, udah mengambil alih. Ibaratnya udah tanggung jawab penuh yang ada di kamu, sekarang abang yang ambil alih. Semua tanggung jawab abang. Ali itu bukan titipan dari kamu, bukan titipan dari siapapun. Itu waktu suami aku bilang. Ali itu titipan dari Allah buat abang. Ya nggak semua orang beruntung ya, maksudnya bisa dapat pasangan lagi yang bisa kayak begini. Bener, gitu loh. Kan banyak kan kayak kadang-kadang kita kalau mau berpisah yang dipikirin tuh anak, karena banyak berita yang kayak kalau misalnya ikut sama anak nanti orang tua sambung gitu ya, ada yang begini, ada yang begitu. Jadi kan orang banyak yang takut ya, nggak semua berhasil gitu loh Mbak. Kayaknya feeling juga sih Bun, misalnya nih kalau anak kita tuh menerima pasangan kita, ya insya Allah lah itu pasangan kita baik ya. Kalau anak kan masih bersih, masih suci. Anak mata hatinya tuh lebih, ya betul. Kayak Bunda lah, gimana sih Bunda? Tapi juga maksudnya aku pribadi gitu ngeliat dengan berita-berita orang yang sekarang gitu kayak dititipin, ya nggak usah sama yang sambung sih, sama siapapun aja sekarang berita-berita sekarang tuh iya kan, jadi bikin kita tuh lebih kalau bisa dalam berumah tangga ya kita memang udah yang tempat terbaiknya tuh sama orang tuanya gitu. Tapi yang banyak juga orang tua bener yang juga melakukan hal-hal yang begitu ya. Jadi sekarang yang paling bener ya tapi tetap tempat terbaiknya bersama ibunya. Itu yang paling penting. Dan ibunya juga pasti tahu sosok yang akan dibawa dalam kehidupannya tuh yang seperti apa gitu ya kan. Ya bagaimana misalnya seburuk-buruknya ibu pun juga tetap ibu gitu ya. Kembali lagi anak juga kan punya hak. Bener. Anak juga punya suara hati yang kita juga harus dengar gitu. Apalagi kalau anaknya udah dewasa, anaknya udah besar, nggak perlu dewasa lah, udah besar, udah bisa mengutarakan isi hati ya, dia punya hak untuk didengar. Beda kalau Ali masih kecil, masih belum ngerti apa-apa pada saat itu. Dan Ali dari kandunganku sampai hari ini dia nggak pernah lepas dari tanganku. Jadi deket banget sama koneksinya tuh lebih, bondingnya lebih kuat lagi lah ya. Alhamdulillah Bun, juga kan gak semua orang dikasih rezeki waktu untuk selalu bisa bersama anak. Betul. Gak semua orang juga diberi kesempatan kesehatan, rezeki untuk sehat bisa ngurus sama Allah anak. Untuk bisa ngurus anak. Bener. Jadi sekarang ini memang aku bener-bener milah-milah banget konser-konser, acara-acara, karena di golden age anak aku ini aku gak mau nyesel. Betul. Kalau sama. Nyanyi, karir aku kayaknya bisa nanti aku bisa lari, bisa kejar. Tapi momen anak yang hilang tuh nggak bisa terbayarkan. Bener sih. Aku kadang-kadang kalau mau sibuk banget gitu, aku ingat dengan kata-kata bahwa nanti kamu kehilangan momen yang mereka lagi pengen bergantung, lagi butuh kita nggak ada. Nah itu nanti nyeselnya tuanya. Jadi aku kayak oke, pokoknya mereka pulang sekolah udah di rumah kayak gitu. Tapi Mbak, aku kan dengar berita, kan aku nyari tahu dulu tentang Mbak Sulis bahwa dulunya yang tadi Mbak bilang bahwa pernah ada di ekonomi yang sangat susah gitu. Seorang Sulis itu dulu susahnya kayak apa waktu kecil gitu loh. Oh waktu kecil?
Waktu kecil rumahku segede ini Bun. Ini rumah ya, bukan kamar. Segini rumah ya? Di Solo ya? 2 kali 3 kali ya Bun. Oke. Lalu disekat jadi 2 nih tengahnya Bun. Tengahnya disekat adik jadi 2. Kakak ada berapa? Aku 3 saudara. Waduh. Cewek semua. Kalau yang disekat yang belakang itu kalau malam buat tidur, kalau siang buat dapur. Yang belakang. Kalau malam buat tidur, kalau siang buat dapur. Kalau yang depan itu buat tamu. Kalau tamu-tamu, jadi kita nggak punya kamar mandi, nggak punya toilet, nggak punya. Terus kalau mau mandi semua ke MCK, mandi pemandian umum. Toilet umum. Jadi kalau di kampung aku dulu itu, misalnya nih, kan banyak juga di perkampungan itu yang nggak punya kamar mandi. Jadi kalau kita mau mandi, kita mesti ngantri dulu ember kita taruh. Nanti embernya siapa nih yang paling deket dengan pintu, udah itu. Jadi kita tahu itu embernya si A, si B, si C. Gilirannya siapa Udah gitu. bisa bayangin nggak kalau kita mau BAB, lalu kita harus ngantri kayak gitu. Tersiksanya kayak gimana. Jadi pernah satu kali aku masih Tapi kecil. ini luar biasa loh, maksudnya ini perjuangan orang. Iya loh, luar biasa. Dan sekarang membuktikan kamu bisa sukses. Gitu itu. Makanya dulu aku kayak tadi aku sampaikan di depan Bun, aku nggak berani bermimpi untuk jadi orang sukses, untuk jadi orang yang dipandang, nggak pernah bermimpi, nggak berani. Karena kondisinya yang terlalu sulit. Bisa dibilang ya miskin sekali. Di Solo tuh ya? Dari Solo, dari kotanya masih jauh lagi? Di kotanya, itu di kotanya. Itu di kotanya? Di kotanya, bukan di pedesaannya, bukan. Di kotanya masih kayak gitu dulu ya, tahun 99. Iya. Lalu keluarga waktu itu mama papa kerjanya apa? Bapak itu kalau pagi itu jadi supir. Jadi majikannya orang Jepang sama orang Cina 2. Terus mama itu buruh pabrik, dijahit baju dalam, celana kayak gitu. Jadi mamaku itu Bunda, hari itu aku nggak tahu ya, umurku masih kecil. Kok mama ini mikul karung yang beratnya 20 kiloan lebih. Dan itu pulang pergi jalan kaki, menempuh jalan lebih dari 2 km. Jadi kalau pulang pergi bila 5 km. Aku dari kecil ikut mama selalu pulang pergi. Jalan gitu, ini mama ngapain? Namanya masih kecil nggak ngerti. Begitu udah besar ya, jadi tahulah arti apa ya. Kayak orang tua itu apapun dijalani. Iya. Demi anaknya, yang penting jangan sampai sesulit orang tuanya. Betul. Supaya anaknya senang, benar. Anaknya nggak sulit, anaknya nggak susah. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang dia lakukan, muter otak untuk dapat. Mamaku tuh dari jualan roti, keliling pasar, jahit di pabrik, jadi tukang cuci, semua di jalan. Beliau masih ada? Alhamdulillah. Wah, udah surganya. Makanya aku nggak bisa jauh dari mamaku. Sekarang tinggal di sini sama aku. Masya Allah. Sama suamiku nggak, waktu itu sempat tinggal misah. Suamiku sama kita tinggal di apartemen. Suamiku nggak bisa bang, jauh dari mama katanya. Masya Allah. Akhirnya pulang lagi. Alhamdulillah sih sekarang abang juga bikinin rumah yang nyaman, Rumah masa kecil tuh masih ada Mbak di sana? Masih ada sebenarnya Bun, cuman kan itu tanah pemerintah, tanah ilegal, bukan tanah kita gitu. Jadi kita waktu itu tinggal itu memang di tanah pemerintah. Kita ya bangun aja rumah di situ. Sekarang tapi kalau pulang ke Solo ada rumah? Udah nggak ada. Nggak ada ya, karena mama udah di sini juga ya. Mama semua keluarga di sini, kan tanah itu memang bukan seharusnya nggak ditinggalin karena memang. Tapi udah berpuluh tahun udah ada perkampungan di situ. Tapi sampai ada cerita juga yang katanya mamanya Mbak Sulis nyariin anaknya buah dari hasil potongan apa? Oh iya, jadi mamaku itu gini. Kan bapak itu zaman dulu itu ngasih uang mama itu 20.000. Kurang tahu ya 20.000 itu apakah buat seminggu atau buat berapa lama? 20.000 kan? Zaman itu ya. Zaman itu. Jadi buah itu buat keluargaku tuh barang mewah banget. Jadi kalau ada buah tuh kayak buah loh gitu. Sesuatu yang wah yang wah banget. Luar biasa. Jadi kalau bapak itu misalnya dikasih bosnya nih, pernah satu kali dikasih mangga Bun, 1 sama bosnya. Kamu makan, tapi namanya orang Jepang, Cina kan disiplin banget. Kamu makan ya, ini buah buat kamu.
sama bapak diumpetin, dibawa pulang. Karena bapak kan jadi supir, sering kali pengen pulang. anaknya nyoba. Iya, bapak kayaknya nggak ketelan deh tenggorokannya. Aduh, ya Allah, aku kok sedih dengan cerita gini. Aduh. Jadi kayak tenggorokan bapak itu nggak bisa nelen tuh mangga. Aku bisa bayangin. Bawa pulang jam 2 pagi sampai rumah dibangunin. Mama, aku, kakak-kakakku semua dibangunin lagi tidur nyenyak, Bun. Bangun nih, bapak bawa mangga. Loncat semuanya turun. Bangun, mama kupasin makan. Ayo bapak ikut makan gitu. Enggak, bapak udah makan. Padahal belum. Enggak usah, bapak tadi udah makan di sana. Padahal belum makan. Bayangin satu buat berempat. Satu mangga buat bagi 4 orang gimana, Bun? Makanya bapak lebih pilih nggak makan. Yang penting anak-anak sama istrinya makan. Kayak gitu. Terus kalau bosnya ngajak ke restoran mahal gitu, bapak kan nggak bisa nelen itu makanannya, suka dibungkus bawa pulang, tadi makan di rumah. Bapak suka pergi ke dapur restorannya, boleh nggak beli tulangan ayamnya gitu. Jadi kan ada masakan yang karena udah mengendap daging-dagingnya kan tulang-tulangnya tuh, kuah-kuahnya tuh ada. Nah bapak tuh saking pengen anaknya tuh bisa makan daging, ngerasain daging itu. Bapak sampai beli itu. Bukan sisa-sisa makanan, bukan ya. Jadi memang masakannya itu saking udah empuknya, udah tulangnya tuh udah pada terlepas. Bapak beli itu. Itu kita senengnya, Bun, karena enak banget di restoran mahal kan. Itu bapak bawa pulang. Tapi Mbak Sulis pernah mengalami hal yang menurut aku luar biasa ya. Tapi itu kan juga membuktikan bahwa betapa solidnya keluarganya Mbak ya. Walaupun mau susah mau apa, itu satu hal yang aku tuh ngelihatnya nggak sedih loh. Aku ngelihat cerita Mbak Sulis tuh bukan ya sedih, tapi di satu sisi aku kayak ngeliat bahagia banget kamu punya orang tua dan adik kakak yang bisa yang kayak gitu. Nggak semua orang bisa punya kayak gitu dengan keadaan yang seperti itu gitu loh. Dan itu, Bun, itu menjadi bekal buat aku menjalani hidup. Aku sama kakak-kakakku 3 orang itu nggak pernah berantem, 1 kali pun nggak pernah berantem. Alhamdulillah. Karena apa? Karena kita dari kecil udah dibiasain selalu sama-sama. Apapun yang terjadi selalu sama-sama. Siapa yang lebih kuat, dia yang nolong yang lemah. Udah selalu bertiga tuh kayak gitu. Dan itu bukan nggak pernah diucapkan nama bapak ibu tuh nggak pernah, tapi dicontohin langsung. Gimana mamaku ke kakak-kakaknya, gimana perlakuan bapak juga ke saudara-saudara kandungnya tuh kita ngelihat langsung. Rela rumahnya jelek asalkan saudaranya itu rumahnya bagus-bagus. Jadi bapakku waktu masih muda, Bun, duitnya banyak. Tapi dipakai buat apa? Buat ngasih ke saudara-saudaranya. Nggak apa-apa keluarganya miskin. Nggak apa-apa. Tapi bapak punya uang itu dipakai buat bangunin apa keluarganya yang di mana, bangunin apa keluarganya yang di mana, kayak gitu. Tapi keluarganya sendiri miskin. Bapak kayak gitu. Tapi orang tua, keluarga gitu ngeliat Mbak Sulis tiba-tiba dari yang titik terendah terus bisa sukses tuh gimana, Mbak? Ya, senang. Dulu doanya mamaku cuma satu. Di kampung itu ada masjid, Bun, kecil. Ya bukan apa-apa ya, mama itu selalu berdiri di masjid walaupun sendirian, sholat subuh sendirian itu tetap berangkat. Dan doanya ibu itu waktu itu cuman gini, ya Allah, saya pengen punya rumah yang bisa buat sholat. Karena rumahnya dulu kan kalau buat sholat mentok, sholat mentok. Nah, mama doanya pengen punya rumah yang bisa buat sholat, gitu. Alhamdulillah dikabulin. Jadi aku percayanya gini. Kalau Allah itu nggak mengabulkan doaku karena dosa-dosaku, berarti Allah mengabulkan doa mamaku melalui aku. Itu aja yang aku selalu tanamkan di diri aku, karena doa mama, Ya, Masya Allah ya. Mbak, apa sih impian seorang Sulis yang belum terwujud? Kan berkeluarga udah, ya kan, terus orang tua masih ada. Ya karir juga alhamdulillah. Ada apa yang belum terwujud tuh apa ya, Bun, kalau ditanya gitu selalu mikirnya pasti langsung koneksinya langsung ke anak. Aku pengen anak-anakku bisa jadi anak-anak yang bermanfaat nantinya.
jadi anak-anak yang setidaknya kalau mamanya tuh udah duduk di sini, anaknya bisa lebih baik dari mamanya dari segi apapun, terutama di pendidikannya ya. Karena keluargaku itu bapak itu nomor 1 pendidikan. Aku dari SMP, SMA, kuliah, alhamdulillah Bun beasiswa. Waktu itu sempat hampir dapat beasiswa S2, tapi keburu nikah dulu kan waktu itu. Jadi di antara karir tuh sekolah tetap ya? Iya. Wow, aku baru... Mamaku, bapak terutama. Bapak itu sekolah nomor 1. Nilai nggak boleh jelek. Aku sama kakak-kakakku nggak pernah nggak ranking 1. Keren, dalam segala keterbatasan, dalam segala hal yang waktu itu mungkin masih minim ya, tapi tetap, dan udah jadi artis juga masih kecil kan, katanya tetap sekolah ya. Tetap. Dan gimana harus cara prestasi, nggak cuma sekolah Bun. Kalau bapak harus prestasi. Cara ngebagi waktunya dengan albumnya kan udah banyak banget tuh. Terus kalau dulu kan zaman dulu harus ada tour, iya kan, nyanyinya kemana-mana ke daerah-daerah tuh gimana ngebagi waktunya? Bisa tetap berprestasi lagi. Wow, ini luar biasa. Aku Sabtu Minggu konsernya hanya Sabtu Minggu doang. Oh jadi hari biasa nggak boleh? Nggak boleh. Kalau dulu masih boleh. Terus kalau weekdays baru ambil konser, sekolah nggak boleh ganggu, nggak boleh diganggu. Weekend baru boleh konser. Tapi sama part labelnya semua diizinin kayak gitu ya. Oke. Karena kan emang masih sekolah kan. Iya benar. Ya kan ada orang yang kayak mumpung nih gitu kan, enggak ya. Pendidikan kan gimana pun juga Bun, ya. Bagi aku yang utama. Makanya anak-anakku nanti kalau bisa pokoknya sekolah setinggi-tingginya, mau keluar negeri sejauh-jauhnya nggak apa-apa, jauh dari daddy sama mami nggak apa-apa. Yang penting sekolah yang baik, yang bener, cari beasiswa. Iya. Cari beasiswa jadi supaya mamanya nih yang belum keturutan pengen kuliah lagi kan. Itu yang aku belum pengen lagi. Berarti ngambil S2. Pengennya profesi, kan aku psikologi. Wow. Pengen ambil profesi. Keren loh, aku baru tahu. Jadi di tengah kesibukan dulu tuh tetap masih menyempatkan diri buat sekolah ya. Aku waktu itu terpilih 1 dari 100 anak-anak yang menerima beasiswa penuh dari para Madinah Fellowship tahun 2008. Kampusku tuh. S1 aku sih tuh. Serius? Aku zaman rektornya kan Pak Anies. Iya. Kok bisa sih? Alma mater dong kita berarti. Iya, satu alma mater ya. Aku angkatan pertama fellowship. Aku angkatan ketiga apa keempat ya. Aku dari Astra Internasional waktu itu Bu. Beasiswanya. Ngambil kuliahnya? Psikologi. Oh psikologi ya Bu Fat. Siapa lagi ya psikologi? Aku udah aku HI sih. Bulia. Oh di HI. Hubungan Internasional. Ya ampun. Gak jauh-jauh. Ya sekolah lagi dong. Nah harus itu yang aku belum capai, impian yang belum aku capai, pengen sekolah lagi. Sekolah lagi. Ya, betul. Itu kalau kita udah ngeniatin itu tuh, diniatin terus pasti jadi. Ya amin. Nunggu anak-anak agak gedean dikit deh. Bener. Biar mandiri dulu. Bener. Nggak dikit-dikit mami. Kalau kamar mandi dinangisin. Bener. Dan momen anak-anak itu kayak banyak orang yang bilang, Bun kok gak terjun ke sini. Aku gak mau sekarang karena momen aku sama anak-anak gak akan terulang. Setuju. Aku gak mau losing the moment itu, aku gak mau. Setuju banget Bun. Sekolah bisa nanti kan, kayak sekarang nih akhirnya aku sekolah lagi, tapi aku juga gak mau ngoyo yang harus kehilangan waktu sama semuanya gitu. Setuju banget. Tapi anak-anak ada gak yang ngikutin jejak mamahnya? Jadi nyanyi atau? Belum kelihatan. Lebih ke pendidikan dua-duanya? Kalau Ali ini baru-baru ini kan anakku Ali itu sempat speech delay. Oke. Jadi dia umur 3 tahun tuh baru mulai ngomong. Ini gak apa-apa. Aduh, orang sekarang ya 3 tahun baru ngomong kayaknya masalah banget. Ya masalah Bun. Ya tapi kan bisa lambat laun juga bisa ngomong asal dilatih. Bener-bener. Iya. Dan kesalahannya tuh ada di aku, di ibunya. Karena aku selalu ngebiasain dia pakai bahasa Inggris. Tontonannya semua juga bahasa Inggris. Dan untungnya dia tuh yang ditonton itu selalu yang sifatnya tuh edukasi yang dia tonton. Nah begitu bisa ngomong langsung ngomong Inggris terus. Sampai 1 tahun lebih, wah dia nggak bisa komunikasi sama orang. Aku harus rubah. Akhirnya aku rubah ke bahasa Indonesia. Mulailah dia belajar bahasa Indonesia tuh. Sekarang kan 5 tahun masuk TK. Jadi dia kalau ngomong itu masih kebalik-balik kayak merah pintu, harusnya kan pintu warna merah, pintu merah ini enggak. Jadi ya lama-lama tapi itu bisa. Banyak temen kok sekarang gitu. udah oke sih bahasa Indonesia. Memang harus agak sedikit waktu kita kasih untuk ngelatih mereka setiap hari karena kalau enggak suka lupa.
Kalau Gitu. kita pergi, mama kita yang bingung, Lis ini ngomong apa? Si Ali minta apa? Harus video call, harus nelfon. Dia nangis karena nggak dingertiin. Iya, gitu-gitu sih drama-drama gitunya. Iya, tapi kan sekarang 5 tahun kan, Ya, masih alhamdulillah udah masuk SD 2 tahun lagi, jadi masih aman. Terus kalau berarti ada keinginan punya momongan lagi kah? Aku sih enggak. Kalau suamiku masih pengen, tapi aku Kenapa? enggak deh, Bu. Udahlah, udah cukup kayaknya. Cukup 2. Aku tuh anak tuh di masa-masa kecil itu yang ribet banget itu betul. di kecilnya. Tapi kalau udah mulai 2 tahun lebih sih kayaknya udah enak. Hamilnya aku juga. Ya, selain aku punya pengentalan darah harus suntik, tapi selain itu tuh nggak kan ada orang yang muntah-muntah, nggak bisa pergi, nggak bisa Aku cium nggak bisa bau ini bangun. bau itu, iya kan? Nggak bangun. Ali itu bener-bener bed rest total karena emang sama dokter nggak boleh. Nah itu repot sih ya. Dan aku mabuk banget pas Ali, malah nggak terlalu. Ali aja. Ada berita katanya pas hamil pernah diberitakan meninggal karena lama nggak muncul dan postingannya rumah sakit. Oh itu. Masa? itu aku nggak denger. Itu kebetulan kayaknya pas ada berita ada orang namanya Sulis meninggal. Serem banget aku sempat baca berita tapi bukan Sulis aku. Emang kadang-kadang ya berita itu ya. Kalau kita nggak posting-posting sakit apa? Waktu itu pas hamil aku kena tipes karena kan waktu itu tinggal di apartemen. Jadi hamilnya tuh payah ya. Aku payah banget sih. Iya sih, kalau kayak gitu juga jadi bisa takut sih. Bisa langsung lahir gak sih? Bener. Ada beberapa orang temen yang juga gak mau hamil karena hamilnya tuh sampai di Jepang hamil tuh dibilang penyakit. Hah? Iya. Karena mengganggu mereka dalam bekerja, beraktivitas, ada muntah, ada apa gitu. Jadi orang sekarang udah banyak yang nggak mau. Karena kayak orang Jepang tuh kayak gitu, produktif banget. Iya. Kan, jadi kalau udah apa dikit ini kok menjadi ganggu produktivitas orang. Sampai dengernya juga, wah beda-beda ya setiap negara kulturnya gitu. Oke, Mbak Sulis terakhir. Pengen punya pengen punya single baru, pengen kolaborasi sama siapa sih kira-kira ke depan yang memang sesuai dengan genrenya gitu. Siapa kayak harapan kayak aku tuh pengen banget sebenarnya collab sama Ustadz ini atau sama siapa? Aku sih sebenarnya lebih pengennya ada regenerasi. Iya. Jadi pengen ya. ada regenerasi. Kalau Kadat kan berusaha banget tuh regenerasi. Iya, betul. Aku justru kepengen nyiapin anakku nih, yang cewek nanti. Karena udah kelihatan itu bakatnya anaknya ya. Berani. Terus diajarin apa-apa tuh cepet. Terus ngomongnya juga udah cerewet banget. Wah ini berarti ngajinya juga bagus nih pasti kan. Mudah-mudahan nih dia nih. Cuman anaknya mudi banget. Masih 3 tahun. Belum 2 tahun. Makanya papamu anak segitu dibilang mudi sama. Aduh masih umur segitu masih panjang. Iya makanya ini udah kelihatan. Wah ini anak bisa nih. Ya mungkin diarahkan mentalnya, ya. Mentalnya inilah oke lah. Iya. Kalau abangnya cenderung agak diam. Kalau abangnya udah bisa sholawatan sekarang udah mulai banyak hafal. Terus aku suruh nada juga nggak fales. Nah itu bisa dulu. Nih, pertama itu dulu tahu nada dulu kan. Tahu nada dulu bener. Sama kayak aku suruh ikutin ngerti. Suruh ikutin aku naikin nadanya bisa. Jadi pengen anaknya bisa menggantikan mamahnya ya. Kalau sesama artis pengennya sih duetnya justru sama yang genrenya beda sama sekali gitu. Masa? Karena kalau yang sama misalnya siapa ya? Kak Hadat kita udah sering bareng. Iya ya udah gak. Kang Opik udah sering bareng. Tapi pernah gak kayak kepengen aku pengen merubah genreku Bun, pengen nyobain nyanyi yang kayak gini gitu, ada? Aku kalau aku sih lagu-lagu Melayu suka. Dangdut mungkin. Dangdut bangga. Lebih ke Melayu sih. Lebih ke Melayu ya. Lebih senang ke Melayu. Bun aku boleh nitip gak nih satu ini sih. Aku sering kali resah gitu. Kayak apa ya. Masyarakat kita secara umum ini taunya kayaknya kalau semua yang berbahasa Arab itu udah pasti sholawatan. Betul. Benar nggak Bun? Kayak misalnya satu penyanyi religi nih. Di TV bawain lagu bahasa Arab. Ternyata itu bukan sholawat Bun. Kalau di sini tuh ini ibaratnya lagu dangdut gitu, lagu pop gitu. Pokoknya semua yang bahasanya Arab tuh dipikir sholawat aja. Sampai kemarin di acara maulid di mana tuh aku lihat videonya, maulid nih anak-anak pondok pesantren, bawainnya lagu-lagu kayak gitu. Memperingati maulid Nabi. Tapi liriknya? Tapi lagu-lagunya lagu-lagu ini gimana sih?
Nah, maksud aku, jadi mereka pun nggak tahu mungkin mana yang pokoknya semua lagu bahasa Arab tuh lagu sholawat aja gitu ya dipikir ya. Bener. Nah, jadi kita jangan sampai ketipu. Aku sebagai seorang penyanyi pelantun sholawat itu juga seperti punya tanggung jawab juga untuk mengedukasi bahwa meluruskan nggak semua lagu yang berbahasa Arab itu adalah sholawat. Salah banget. Iya. Dan bagi aku juga yang mungkin nggak tahu, nggak terlalu bagus bahasa ininya, aku akan berpikir kayak ini mungkin lagu. Cirinya gampang sih Bun. Kayak lagu-lagu gambus-gambusan itu kebanyakan hampir semuanya itu lagu-lagu bukan lagu sholawat. Oh gitu. Jadi itulah bedanya. Kak Sulis kan kalau misalnya ada yang ngundang aku nih dari manajemen aku, mau ngundang gambus Sulis nih, kita ini bukan gambus. Kita ini bukan penyanyi gambus. Kita bukan grup gambus. Paham. Bedanya boleh tahu nggak di mana? Makanya kalau misalnya ada banyak juga kan penyanyi gambus, pemain gambus, misalnya terus ada kok ada yang nari-nari kayak gini sih Sulis, ini lagunya bahasa Arab lagi. Tunggu dulu, itu apa? Itu bukan sholawat. Ya ngebedainnya? Kalau buat orang yang nggak paham gitu, gimana bedainnya? Bedainnya ya pokoknya gambus itu beda dengan sholawat. Misalnya kayak ini siapa? Penyanyi gambus. Nisa Sabian. Nah, Nisa campur. Dia bawain gambus juga, bawain sholawat juga. Siapa lagi yang gambus tok tuh siapa? Yang gambus aja. Gambus tok nggak ada deh kayaknya sekarang campur ya. Itulah yang bikin jadinya, makanya kita juga harus dijelasin kalau lagu ini bukan sholawat. Nah, jadi orang juga misalnya anak-anak yang lihat itu nggak dikira itu sholawat, akhirnya dibawakan di panggung-panggung maulid, dibawakan di panggung-panggung pengajian kan nggak, maksudnya itu nggak tempatnya gitu. Ya boleh aja silakan bawa lagu-lagu itu asalkan di tempatnya. Sama kayak orang mau pakai baju berenang ya di kolam berenang nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang pakai baju berenang misalnya di mall jadi lucu gitu loh Bun. Benar. Nah itu edukasi juga jadi. Betul, bagus juga nih buat penyanyi gambus, penyanyi sholawat itu juga dijelasin. Makanya Sulis, Kang Opik, Kak Hadat itu nggak ada yang membawakan lagu-lagu gambus karena kita bukan penyanyi gambus. Ya Kang Opik, Kang Hadat, Mbak Sulis itu berarti memang sholawat terus ya full ya. Oke, nah ini pencerahan juga buat kita. Kadang-kadang kita itu sholawat gitu, ternyata bukan gitu ya. Jadi beda ya. Beda banget. Beda ya. Terima kasih udah dateng. Dikit dong nyanyi lagunya yang Umi ya. Udah di request tuh. Pasti tercucur air mata nanti. Ya buat sekarang gue juga udah jadi ibu. Buat Bunda juga lagu ini. Ibu yang salah satu ibu terbaik menurut Masya Allah, ibu yang hebat, yang Masya Allah, yang bisa jadi panutan lah, terutama juga buat aku. Jadi mudah-mudahan semua ibu-ibu bisa diberikan kesehatan sama Allah. Mama sehat, mama bahagia, Allah merahmati dan mengabulkan semua doa-doanya. Lagu Umi aku persembahkan buat seluruh ibu yang ada di Indonesia yang mendengarkan podcast Asik. Amin. Umi ya lahnan asyakahu wa nashidan dauman anshuduhu fi kulli makanin adhkuruhu wa adallu uratiduhu. Bagus banget. Berlina air mata aku, inget mamaku ya Allah. Karena tanpa ibu nggak mungkin ada kita juga Bunda yang udah mengorbankan nyawanya. Tangannya dia membesarkan kita dari yang Masya Allah. Bener banget. Terima kasih. Aku juga makasih banget udah datang dan sharing-sharingnya tadi. Sukses selalu. Semoga tadi anaknya bisa meneruskan. Amin. Jadi penggantinya. Doain ya Bu. Amin. Terima kasih. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.